Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khassa ba'da ibadihi bit ta'ati wa ba'dahum bil isyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi Adam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ma jara bihil qalam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hadratul kiram, para alim, para ulama yang senantiasa kami harapkan barokah doa dan fatwanya. Yang terhormat seluruh jajaran kepengurusan Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Munawwir Al-Ikhlas, dan yang terhormat kepada Kepala Kesetaraan Pondok Salafiyah Munawwir Al-Ikhlas, yakni Bapak Syaifuddin. Karena di Salafiyah ini kepalanya satu, Pak, Bu. Jadi baik itu dari jenjang ula, wusta, kuliah, itu satu kepala. Jadi yang berlaku di pesantren Salafiyah, kesetaraan Salafiyah itu 3 jenjang satu kepala. Beda dengan di SD, SMP, SMA. Dan yang saya hormati seluruh Dewan Asatid wal Asatidah Pondok Pesantren Salafiyah Munawwir Al-Ikhlas, semoga selalu semangat dan istiqomah. Dan yang kami hormati seluruh wali santri, baik putra maupun putri, terkhusus yang hadir pada kesempatan hari ini, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang lancar sehingga dapat memenuhi kewajiban kita semua untuk menghidupi keluarga dan pendidikan anak-anak. Tidak lupa kepada seluruh santriwan maupun santriwati yang berbahagia. Pertama, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah bil wujuh, bertatap muka di gedung Madrasah Pondok Salafiyah Munawwir Al-Ikhlas dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama yaitu nikmat iman dan Islam. Karena apa? Nikmat iman dan Islam itulah yang akan menyelamatkan kita semua dari dunia hingga akhirat. Seandainya tidak karena nikmat tersebut, tidak karena iman tersebut, maka mustahil kita semua akan dimasukkan ke dalam surganya. Dan selanjutnya juga kita diberikan nikmat sehat. Sehat juga sempat untuk menghadiri undangan kami, yakni silaturahmi antara Dewan Asatid wal Asatidah beserta wali santri, sehingga ada kedekatan. Karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Dengan kita berkumpul antara Dewan Asatid wal Asatidah beserta wali santri,
sehingga tahu, oh ternyata kae sing ngajari anakmu, oh ternyata wonge yo ngono kae sing ngajari anakku. Akhirnya panjenengan semua kenal dengan guru-gurunya. Dan selanjutnya yang tidak kalah penting kita syukuri yaitu nikmatnya akal. Kita diberi oleh Allah akal yang sehat, akal yang sempurna, sehingga kita tuh bisa berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Seandainya, coba jenengan bayangkan, seandainya jenengan itu tidak diberi akal yang sempurna, itu tidak ada harganya, Pak. Laku-laku yang jalan bengak-bengok, kadang berjalan di jalan umum telanjang, nah itu kan nggak ada harganya. Itu kita sudah diberi nikmat akal supaya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka dari itu perlu kita syukuri nikmat ini. Caranya bagaimana? Caranya kita gunakan untuk mempelajari ilmu-ilmunya dan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu mensyukuri nikmat akal. Oh panjenengan pun kasep, jenengan pun kasep belajar, sibuk kalau pekerjaan dewe, ya paling tidak harus mencari nafkah, mencari dana untuk membiayai anak-anaknya supaya bisa belajar agama, menjadi penerus penegak agamanya Gusti Allah. Itu salah satu cara kita untuk menghambat agar kiamat tidak cepat terjadi. Ya. Jadi anak-anak kita sekolahkan, terutama di lembaga pondok pesantren yang notabene di situ akan diajarkan ilmu-ilmu agama, di sing oleh, di sing ora, di sing haram, di sing halal, di situ diberitahu, terutama masalah akhlak dan tata krama. Selanjutnya, mari sama-sama kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan sama-sama membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliaulah sosok panutan umat yang sempurna. Beliaulah yang berhasil membimbing, memperjuangkan agamanya sehingga kita semua itu terselamatkan dari lembah kekufuran, lembah kemusyrikan. Seandainya tidak karena beliau, maka entah kita itu sekarang mungkin ya jelas orang yang bagus dia Allah. Karena Kanjeng Nabi diutus untuk menyebarkan ketauhidan atau agamanya Gusti Allah. Makanya laulaka ma wajadal aflak. Seandainya tidak karena Kanjeng Nabi Muhammad, maka alam semesta ini tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita itu menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, walaupun umat yang hidup di akhir zaman, karena kita itu ini sudah akhir zaman, Pak. Makanya sekarang sudah terjadi fitnah di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, karena ya sudah pantas kalau kita itu ibarat orang main sepak bola, itu udah masuk injury time, waktu tambahan. Jadi kita sudah di detik-detik di usia penghujung usia umur dunia. Maka untuk itu jangan santai-santai. Ojo kordunya terus dikejar, tapi juga akhiratnya perlu dipikirkan. Akhirnya perlu dipikirkan, yaitu salah satunya kita menyekolahkan, memondokkan putra-putri kita supaya besok ketika kita gak selamat di akhirat itu ada anak-anak kita yang bisa menyelamatkan kita. Krono wong tuwa iki ora iso ngangkat anak ning neraka. Sing iso ngangkat anak ning saya bisa mengangkat kita semua di dalam neraka itu hanya anak yang soleh. Kalau anak-anak kita masuk surga, kita dipanggang di neraka, dan anak kita
protes kepada Allah, ya Allah, saya nggak terima kalau orang tua saya dimasukkan di dalam neraka, karena saya mondok, saya sekolah itu yang bercucuran keringat mencari nafkah, mencari biaya adalah orang tua saya, dan saya tidak terima. Kalau memang orang tua saya nggak bisa masuk surga, mending saya yang ikut masuk ke neraka. Ya. Itu nggak mungkin Allah akan menyiksa orang yang tidak berdosa. Pasti Allah akan mengampuni orang yang berdosa daripada menyiksa orang yang tidak berdosa. Maka untuk itu jangan ragu-ragu untuk mensekolahkan, memintarkan anak-anak kita di dalam pendidikan agama. Bapak Ibu yang saya hormati, forum ini adalah forum silaturahim. Ya, kita laksanakan 3 bulan sekali. Setelah ini nanti anak-anak boleh pulang. Ya, yang mau pulang, yang nggak pulang ya silakan ke Bapak Joko Pondok, piket di pondok. Kalau mau pulang silakan, tapi tetap dalam pantauan, ternyata di dalam menggunakan gadget. Ya, itu karena saya yakin nanti kalau di rumah itu lali kabeh kelingane pun karo HP. Anak niku kalau di pondok itu kangennya itu gak sama jenengan, tapi kangennya sama HP. Kangennya sama HP. Makanya kalau di rumah itu kadang tidak ngobrol, tidak duduk ngobrol bareng, cerita bareng, waktu itu nggih boten kerasa karena kangennya kalau HP orang kalau jenengan. Beda dengan panjenengan itu kangen rindunya dengan anak. Bahkan anak sudah dititipkan di pondok wae sing dingen-ngen wae nang omah. Padahal wis dipesen kalau sudah diantar ke pondok, anak sudah bisa tidak usah diangan-angan. Marahi anake ora kerasan. Ternyata sing ora kerasan ibuke, Pak. Ya. Anaknya sudah kerasan, ibuke ora kerasan, bolak-balik dititiki. Ke anak yang sudah mulai kerasan, ya dijenguk oleh ibunya, akhirnya kepikiran lagi. Ya. Maka untuk itu ya harus diikhlasne lah. Wong ora selawase, yang mondok itu enggak selawase. Ya. Diikhlaskan demi masa depannya putra-putri kita. Ibu bapak yang saya hormati, di dalam mencari ilmu di sini itu ada syarat-syaratnya. Ya, telah disebutkan di dalam Nadhomat, dengan semua itu sudah hafal ya. Alana tanalul ilma illa bisitatin sa'unbi ka'an majmu'iha bi bayani ilingo dak hasil ilmu angin nang perkara bakal tak cerita ke kumpule kanthi bertelo. Ingat tidak akan bisa mendapatkan ilmu putra putri kita kalau tidak memenuhi 6 syarat ya. Harus memenuhi 6 syarat ya. Terusnya apa? Dukain wa khirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. 6 syarat itu harus dipegang oleh santri ya. Harus dipegang oleh santri dan harus didukung oleh orang tuanya. Tidak hanya santri toh, orang tuanya juga harus mendukung untuk menyemangati agar 5 syarat ini jangan sampai dilepas. 6 syarat mencari ilmu ini kalau sampai dilepas, yo corok hasil lagi gak maksimal ya. Jadi apa saja syarat mencari ilmu ada 6. 1, Dzukain. Dzukain itu artinya kalau ya bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya itu cerdas, anak itu pinter. Pinter bukan berarti IQ. Ya IQ memang ya salah satu untuk menghasil, tapi bukan dominan. Karena IQ
itu sudah cetakannya Allah Subhanahu wa taala, maka tetap ada jalan lain untuk bisa mendapatkan ilmu. Artinya kita pintar memilah dan memilih, pintar mengatur waktu, pintar mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi kepintaran itu, kepandaian itu suatu syarat untuk bisa mendapatkan ilmu. Jadi zukat. Dan syarat yang kedua adalah hirsin. Hirsin itu apa? Punya kemauan keras tuh. Jadi mondok ini orang memang krono dipaksa. Timbul kemauan keras untuk bisa mendapatkan ilmu agama dari hati, sehingga dia belajar pun dengan sungguh-sungguh karena ada kemauan yang keras di dalam hatinya. Konsol dolanan, ora pati gobres, aku niate mondok iki ya golek ilmu, niate mondok iki ngilangi kebodohan, golek ilmu. Jadi hirsin, kemauan yang keras untuk mendapatkan mendapatkan ilmu. Beda sama halnya dengan panjenengan. Panjenengan itu punya target, main target. Saya harus tahun ini harus bisa beli Avanza, ya, harus bisa beli mobil. Karena itu keinginan yang keras, maka usahanya panjenengan pasti juga dibarengi dengan usaha yang keras. Ya. Tidak mungkin keinginan yang sedemikian besar hanya dibarengi dengan santai-santai, turu utat-utut karo dolan-dolan. Karena kalau ingin tercapai itu harus ada kemauan yang keras. Itu hirsin. Yang selanjutnya yaitu wastibarin. Di dalam mencari ilmu Pak Bu itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran, baik sabar santri-santrinya juga terutama guru-gurunya. Gurunya butuh sabar. Karena guru itu biasanya mendidik anak sendiri itu kurang pandai, Pak. Ya. Makanya anak-anaknya guru itu banyak yang disekolahkan di luar karena nggak mampu untuk mendidik anak sendiri, termasuk saya. Ya. Disuruh ngaji sama bapaknya, ibunya itu nggak mau. Ya. Jadi guru itu juga harus sabar karena anak-anak itu dari latar belakang orang tua yang berbeda-beda, bahkan ada yang masuk ke sini itu ada yang latar belakangnya sudah madrasah, ada yang sama sekali belum madrasah. Itulah kesabaran. Dan anak juga harus sabar. Orang iso-iso yang butuh sabar. Karena syarat, ya, sabar itu syarat untuk bisa mendapatkan ilmu. Sekeras apapun pikiran kita, segoblok apapun pikiran kita, kalau kita itu sungguh-sungguh pasti bisa. Ingat ceritanya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu ketika dia di pesantren, Pak, itu goblok, bodoh. Dia sampai putus asa, belajar ngaji Quran bertahun-tahun nggak bisa baca Quran apalagi kitab. Jadi kan apa mau buat ngerti gitu Arabe. Ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan marartu bi Zaidin. Ngerti maksudnya, Pak? Kertas, Bu. Apa kuwi? Insyaallah nanti kalau anak-anak sudah menguasai, Pak Bu, ya, jangankan baca Quran, kitab yang tidak ada harokatnya itu gelendeng, karena itu kunci daripada untuk membaca kitab-kitab gundul, kitab yang tidak ada harokatnya, nggak ada tasdidnya. Bahkan mungkin Quran saking fahamnya, saking sering baca dengan Quran, orang usah dikei titik, Quran itu sudah bunyi. Jadi ilmu-ilmu tadi itulah, dan semua pondok pasti mengajarkan ilmu yang namanya ilmu nahwu shorof, salah satu ilmu untuk menyingkap, membuka semua ilmu-ilmu Al-Quran. Karena Al-Quran tidak boleh hanya diartikan dengan terjemahan, harus dikaji dengan ilmu-ilmu tafsir. Dan salah satu untuk memahami ilmu tersebut harus paham dengan nahwu shorofnya. Ibnu Hajar niku ketika mondok bertahun-tahun
selalu nggak bisa baca Quran sehingga putus asa. Putus asa, dia akhirnya bajunya diwadai tas kabeh, zaman ini kantong gantung mungkin ya. Akhirnya pergi dari pondok, pulang putus asa. Sampai perjalanan pulang itu Ibnu Hajar kehujanan. Setelah kehujanan dia berteduh masuk ke dalam gua. Di dalam gua sambil menunggu hujan reda, Ibnu Hajar itu duduk sambil merenung, sambil melihat air. Kalau di dalam gua itu kan ada air yang netes ya. Das. Dilihati terus sambil dipikirkan, air itu, air yang netes yang ada di dalam gua itu menetes di batu, dan batu itu karena sering tertetes tetesan air tadi, maka batu tersebut legok ya. Air yang hanya ketetesan batu yang keras kayak itu, ketetesan air lambat laun itu legok. Akhirnya Ibnu Hajar berpikir, ya iya, waktu wae sing atos ketetesan banyu iso legok. Apalagi pikiran saya. Jadi pikiran saya pasti kalau memang saya sungguh-sungguh pasti akan bisa. Pikiran saya itu nggak sekeras batu. Jadi pikiran kalau selalu diasah, selalu bersungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Akhirnya nggak jadi pulang, balik lagi ke pondok Ibnu Hajar itu. Sampai pondok dia bersungguh-sungguh. Ternyata Pak, itu menjadi salah satu imam ilmu fikih. Imam fikih Al-Imamul Haramain termasuk Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu karangan kitab di dalam bidang fikih itu banyak ratusan. Ibnu Hajar mau niki bodoh, ketika mondok itu bodoh, tapi karena kesabarannya, kegigihannya, sehingga beliau itu bisa berhasil bahkan menjadi ulama yang bertaraf internasional. Dan syarat yang selanjutnya, wabul ghatim. Wong golek ilmu itu harus ada bekalnya. Wong golek ilmu kudu eneng sangune. Karena kita nggak mungkin golek ilmu tok tidak makan. Kita sekarang butuh kitabnya harus beli, pulpen harus beli, sepeda juga harus beli. Maka bulghatin, ya, bekal ataupun saku itu menjadi syarat untuk kita bisa mendapat ilmu. Ya. Jadi tugasnya panjenengan, sing penting neng omah, sing sregep golek duit, go mencukupi kebutuhannya anak. Tapi ya harus dibatasi, gak harus juga kudu dijon. Anak jalur sekilo-kilo 3i. Harus ada batasan-batasan. Terus ini tak target sedina 10.000 15.000. Jangan sampai lebih, nanti akhirnya kalau banyak sangu, anak itu pikirannya hanya jajan terus, pikiran belajar itu hilang. Jadi wabul ghatin kudu eneng sangune, eneng biayane. Kayak seperti ini tadi disampaikan oleh pengurus yayasan, kita membangun fasilitas itu juga membutuhkan dana. Itu salah satu untuk syarat kita untuk bagian anak-anak kita bisa mendapatkan ilmu. Dan yang selanjutnya, yang nomor 5, syarat untuk mendapatkan ilmu yaitu wa irsadi ustadzin, harus ada gurunya. Krono ilmu itu nggak oleh hanya didapatkan dari Syekh Google, Mbak YouTube, kira oleh. Ya, harus digurukan. Man ta'allama bila syekhin fa syaikhuhu syaitonun. Barang siapa yang belajar tanpa guru, maka gurunya setan. Makanya banyak orang belajar lewat Google, lewat YouTube, akhirnya malah kacau. Ini karena nggak punya guru, orang yang menggiring, yang menunjukkan oh ini bagus, ini tidak bagus. Kalau menurut kita, menurut guru itu belum tentu. Akhirnya kita pelajari. Maka
Sekarang itu banyak aliran-aliran yang ya, senang mengkafirkan lainnya, senang membid'ahkan lainnya. Ya, maka jangan sampai salah-salah kita memasukkan anak-anak kita ke dalam pondok pesantren yang katanya sangat apa-apa dikit-dikit dalilnya hadis Quran. Ya. Ternyata ketika sudah pinter belajar itu jenengan dibid'ah-bid'ahkan. Jangan ngadakan maulid Nabi, nggak boleh bid'ah ngerokok. Ya. Jadi akhirnya musuhnya panjenengan sendiri. Kalau sampai jenengan memasukkan anak ke dalam pondok pesantren yang beralirkan Wahabi, Salafi, bukan Salafiyah Pak. Salafiyah kali Salafi beda punya. Niku akhirnya nanti ketika pulang musuhnya panjenengan sendiri yang akan jadi musuh karena sudah beda akidahnya. Itu kita carikan masukkan ke dalam pondok pesantren yang betul-betul tahu gurunya. Makanya yang baik itu ketika jenengan mau memondokkan putranya ke dalam pondok pesantren diselidiki dulu gurunya. Jangan wes butuh melu koncone rono. Diselidiki dulu apakah itu benar-benar guru yang mengajarkan agama yang benar, ya, apa guru yang hanya belajar melalui ya, HP, melalui Google, melalui YouTube, ya. Maka itu jadi satu syarat guru di sini harus bisa membawa murid-murid kita, santri-santri kita ke dalam yang lebih baik lagi. Makanya guru itu harus pinter. Guru ki Jawa Sejo, guru kudu iso ditiru lan gugu. Jangan sampai gurunya ya, guru kancing berdiri ke muridnya kancing berlari. Jadi ini juga kepada guru-guru harus satu, yaitu punya akhlakul karimah yang santun kepada siapa saja, ya. Dua, kedisiplinan, serta harus bisa betul-betul anak itu seperti anaknya sendiri, ya, seperti anaknya sendiri. Kalau ada yang nakal 1-2 itu wajar, ini bumbu nih masak nggak ada bumbunya itu ya nggak enak. Begitu juga di pondok kok manut kabeh terus gurune kiai dia ngopo, ya. Punya santri 100 kok santrine pinter kabeh manut kabeh. Gurune kemayaran gak nyapo-nyapo. Jadi yang nomor 5 tadi syarat untuk mendapatkan ilmu harus ada gurunya. Tentunya guru yang benar yang bisa digugu dan ditiru. Dan syarat yang terakhir untuk mendapatkan ilmu adalah watuli zamani. Waktune sing suwi. Saya tuh kadang heran Pak, dengan orang tua zaman sekarang itu heran Pak. Anak mondok 3 tahun ki nuntut kudu kon pinter, iki lucu. Ya. Itu sudah nggak masuk akal. Untuk menguasai berbagai ilmu agama kok hanya ditempuh 3 tahun ini. La yumkinu, tidak mungkin Pak kalau memang tidak mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya beda hasilnya santri-santri zaman sekarang dengan santri zaman dulu itu beda. Kalau zaman dulu itu mondok 10, 20 bahkan 30 tahun nek orang bojo iki lho mulih. Lah saiki mondok 3 tahun terus wis dipindah nang SMK. Mau jadi apa anaknya? Orang nuntut nyalahke, gak usah dipondokne neng kono, anakku 3 tahun ngomong pinter. Ya, iki jane sing goblok iki gurune wong tuane to. Yang mas sekarang seperti itu, rata-rata orang tua seperti itu. Ya. Pengennya cepet tapi pinter ya orang yang ceritone. Keberhasilan itu sesuai dengan usaha. Maka diusahakan anaknya itu putranya pondokkanlah sampai tuntas, jangan hanya 3 tahun terus
pindah. Saya tuh rasanya kalau pindahnya itu masih di pondok pesantren masih agak-agak mendingan Pak, masih mending. Walaupun jelas kalau pindahan itu pasti mengulangi dari awal lagi. Tapi kalau sudah mondok 3 tahun diajarkan pendidikan agama di pondok pesantren, tiba-tiba melanjutkan jenjang di umum, itu koyo-koyo selama saya mengajar 3 tahun kok sio-sio. Maka panjenenganlah harus semangat. Joko, aku manut anak. Oh, anak itu pengennya itu seneng-seneng. Kalau panjenengan manut anak, pengennya anak itu seneng, happy, jalan-jalan seperti itu. Ojo dadi kebu sing kudu. Dadi orang tua harus pinter, cerdas. Wis ora le. Wis kudu mondok kowe. Harus bersama anak. Harus tuntas. Kalau memang anak kita kepengen pinter, ya kudu mencari ilmu agama. Syaratnya tadi wakuli zamani, harus lama, lapor sedilu. Kalau lama, walaupun ngaji nih ibaratnya gelem dewe, tapi karena hidup di lingkungan yang baik, hidup di lingkungan yang pondok pesantren, tentunya anak itu akan terbiasa dengan kebaikan. Tapi kalau baru 3 tahun Pak, itu ya lagi belajar nyuci lah, ya. Belajar nyuci. Kalau biar itu mondok di dawe niki ya, wong mondok 5 tahun niki ya lagi belajar umbah-umbah, urung belajar ngaji. Dan saya amati anak yang mulai belajar sungguh-sungguh itu ketika sudah anak itu sudah dewasa, menginjak remaja, yaitu di pendidikan SMA, itulah anak mulai sungguh-sungguh. Kalau masih di SMP, anak belajarnya itu masih ada tekanan, baik itu dari guru maupun dari orang tua. Ya. Jadi kalau tidak karena dipaksa, itu belum mau belajar. Tapi kalau sudah masuk remaja di usia SMA, itulah anak mulai betul sungguh-sungguh di dalam belajarnya. Dan ketika anak sungguh-sungguh seperti itu, jangan ditaruh di tempat ataupun tempat yang tidak mengajarkan agama, ya. Jadi eman-eman. Jadi kesungguhan anak di dalam belajar mengaji itu saya amati sudah. Saya amati kalau usianya sudah menginjak remaja. Kalau masih SMP, apalagi SD, itu masih karena takut dengan aturan. Orang ngaji dihukum, orang jamaah dihukum. Tapi kalau yang sudah mulai remaja, jamaah sholatnya yang sudah mulai khusyuk, belajarnya sudah mulai istiqomah, wiridannya juga mulai khusyuk. Dan ketika beranjak khusyuk, beranjak sungguh-sungguh, kok ditaruh di tempat yang tidak sesuai, alangkah ruginya kita. Maka monggo sarang-sarang kita dukung putra-putri kita untuk bisa istiqomah di dalam tholabul ilmi, mencari guru, mencari ilmunya Allah semata-mata hanya ingin mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, wis tok pati salenengen ndi wae penak. Bahkan ditaruh di tengah-tengah neraka wae penak. Kalau itu sudah mendapat ridhonya Gusti Allah. Dan selanjutnya terakhir Pak, ini ada titipan dari saya. Jadi untuk membantu pengurus yayasan kita yang menyiapkan yaitu fasilitas pondok pesantren ini, panjenengan semua putranya itu saya bekali kalender Pak. Jadi nanti di rumah itu biar tidak sibuk dengan mainan HP, saya kasih tugas untuk mengedarkan kalender. Jadi nanti mohon dibantu. Ya nggak sama semuanya, memang ini nggak sama. Tergantung ada satu desa anaknya cuma 1, ya saya kasih banyak biar ya. 1 itu nomor 2 mengenalkan pondok kita.
pondok kita itu belum begitu dikenal Pak. Di Kuamang saja masih banyak yang belum kenal dengan pondok kita. Ya. Jadi itu nanti tolong dibantu Pak Bu untuk mengedarkan kalender, diniatkanlah untuk jariah, untuk pembangunan pondok pesantren Munawwirah Al-Ikhlas ini. Jadi yang di 19 nanti kemarin tadi malam sudah saya atur, kamu jalannya ke sini, jalannya ke jalan ini, biar enggak benturan. Maka semuanya saya kasih kalender untuk mengedarkan di rumah. Ya. Satu itu, nomor dua untuk mengenalkan pondok-pondok kita. Dan selanjutnya, pesan selanjutnya masalah rokok, okay? Masalah rokok ini tetap PR yang belum bisa terselesaikan. Masalah rokok ini, okay? Memang sulit. Masalah rokok ini, kadang kita itu sudah maksimal, tapi yang namanya pelanggaran itu tetap di mana-mana pinter malingi, Pak. Okay? Pinter malingi, corok konangan berarti malingi wis paham biasanya. Jadi masih menjadi PR. Ya salah satu untuk menghambat agar putra putri kita belum merokok dulu, ya jangan merokok dulu. Kecuali nanti kalau memang sudah di jenjang tertentu sudah mendapat izin dari orang tua, monggo. Tapi untuk saat ini jangan dulu. Salah satunya untuk menghambat, jangan dikasih sangu sing oke, ya sangu ini dipas biar orang untuk merokok. Dan itu setiap 2 minggu sekali sama pengurus itu digeledah, pasti masih aja menemukan rokok. Bahkan kemarin saya di sini ya juga rapikan ringkes karpet seperti ini juga mendapatkan rokok. Ya lumayan. Ya. Tapi nggak tak rokok Bu, saya nggak pernah merokok punyanya santri. Kalau nggak terkasihkan pengurus yang rokok kan ya tak buang, tak bakar. Tuh. Dan yang selanjutnya masalah HP, ya masalah HP, tolonglah jangan dikasih kesempatan untuk anak itu untuk memegang HP di pondok. Karena kemarin juga saya sering mengingatkan pada anak-anak jangan melanggar. Kalau melanggar itu mungkin guru-guru yang ada di sini itu ikhlas gak apa-apa, ya. Tapi kan terima. Tapi kadang-kadang yang namanya di lingkungan pondok itu banyak barang-barang yang tidak kelihatan Bu. Dan memang di sini itu tempatnya seperti itu banyak. Dan memang itu tidak tak suruh pergi. Biar memang bertempat di sini karena kita alamnya sudah berbeda, yang penting enggak ganggu. Nah itulah ya, yang barang-barang seperti itu yang bisa membantu, khususnya membantu pengurus, membantu pondok pesantren untuk menjaga. Ya. Jadi jenengan semua tadi nggak usah khawatir karena adanya peristiwa kayak kemarin itu karena ada pelanggaran, ada pelanggaran. Jadi ya rotok umat Pak, tapi ya wis banyak yang terkena barang-barang seperti itu karena banyak yang melanggar. Baik itu kemarin itu sudah luar biasa Pak Bu. Satu itu, dua masalah pencurian, masalah pencurian. Sering dilapori anak uangnya hilang, akhirnya ya orang terima tuh barang gak terima dengan anaknya yang mencuri. Jadi ini PR juga untuk kita semua, ya. Tapi menjadikan buat terus khawatir. Wah, nek pondoknya akeh demite, terus khawatir. Sudah ada tim khusus yang untuk menangani seperti itu. Ya sudah ada timnya itu seperti itu. Urusan gampang kalau seperti itu. Malah justru itu akan menambah pondok kita itu berwibawa. Ya. Barang-barang seperti itu akan menambah pondok kita berwibawa. Sepenting kita itu di bawah santri-santri kita di pondok itu patut aturan, insya Allah nggak akan ganggu apa-apa. Yang tanya selama ini khususnya di sini, kalau pas saya tinggal pergi Pak, saat
Kalau pas saya di dalam, santri-santri itu nggak ada pernah yang melihat apa-apa. Tapi ketika santri libur, pondok kosong, saya juga pergi, banyak kejadian anak-anak desa di sini itu melihat penampakan. Tapi anak pondok nggak ada yang pernah melihat seperti itu. Itu alhamdulillah ikut menjaga sebenarnya seperti itu. Jadi dengan nggak usah khawatir masalah seperti itu, sudah ada tim yang khusus. Saya pun juga nggak menangani seperti itu, sudah ada timnya. Ya, kita sudah bentuk tim praktisi atau paranormal lah untuk mengatasi seperti itu. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga silaturahim pada pagi menjelang siang hari ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi pesan, mohon bantuannya Pak Bu di rumah nanti yang anaknya dibawain kalender ikut disebarkan ya. Kalau anaknya yang nyebarkan nanti kurang percaya, bapaknya kan ya terutama dengan bapak Kentung. Tahunya Kentung, Mbak, maaf ya. Dan apalagi beliau ini keliling kemana-mana ya. Jadi untuk jariah kita sedikit banyak nanti ikut membangun sarana dan prasarana untuk belajar mengajar di pondok pesantren kita ini. Ya, kurang lebihnya seperti saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kata-kata yang menyinggung perasaan panjenengan semua, jadi mohon dimaafkan. Saya akhiri, kalau lebihnya demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.